Puji nama Tuhan, apa kabar semua? Diberkati luar biasa, amin. Penuh sukacita. Saya mau lihat tangan-tangan yang penuh sukacita pada hari ini. Boleh lama-lama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka senang sekali kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Maka hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami kesempatan yang indah, hari yang terindah, rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh datang kembali untuk bersekutu beribadah di hadapan Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Itu semua adalah bagian dari anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Pakai setiap lidah bibir hati kami, agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus. Maka kami berdoa Tuhan, kami beracara sebebas-bebasnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini inilah keinginan hati kami Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Makasih Tuhan, mau dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, ku bawa hidup kami Tuhan, ku bawa hidupku. Memandang wajah
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, kan mau ikut teladan-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
sembah Tuhan, yang kami tinggikan. Makasih Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah kebaikannya, jangan lupakan kebaikannya. Haleluya, 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 haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, ini hati kami Tuhan, dan jiwaku. Amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin. Nyatakan jalanmu, kami berikan hati kami Tuhan. Haleluya. Come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih lagi bersorak-sorai, bersukacita buat kemuliaan nama-Mu. Kami sukacita karena Tuhan Yesus yang datang rela mati, jadi penebus, jadi penyelamat setiap kami yang percayanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada siang hari ini. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias. Jadi live streaming sama-sama. Kita bersyukur puji Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Mari yang bersukacita karena kebaikan Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, ku tak pandang dari
tangan sama-sama di kepala kita buat Tuhan Yesus yang hari ini Gereja Tiberias. Kita mengucap syukur buat darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kita, yang menebus setiap kita. Sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Lebih tinggi lagi, sama-sama lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Domba, oleh kami percaya, oleh darah anak domba. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita yang masih semangat memuji Tuhan. Sama-sama kita suarakan haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kemarin sama-sama kita akan Natal Tiberias 2025 dan sepanjang Desember ini sama-sama kita mengucap syukur. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Come on. Mari bersama-sama yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kemarin kita
surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah, bernyanyilah kamu berterai, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan yang bersyukur, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. 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 Dari pulau dan benua, segala suku bangsa memuliakan Tuhan Yesus kita, Raja segala raja. Sama-sama umat Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga terdapat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita, Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan pada siang hari ini silakan duduk. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Ia yang setia, menyertai setiap kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita yang terkasih, Gembala Sidang Gereja di Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa
dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Natal membebaskan kita dari rasa takut. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga sepanjang masa, akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat dan semua pihak yang telah mendukung Natal ini sehingga berjalan lancar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan yang kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini, mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan ketakutan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita menjadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia, dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan andalkan pikiran kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong, dan kita akan terbebas dari ketakutan negatif. Dan yang ketiga, karena kehilangan sukacita. Lukas pasal 1 ayat ke-14. Kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Maka kita akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Yang diberkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Dan sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Namamu selalu tiada luput, tak bertemu. Oh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan. Satu saat nanti kami akan melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa semua lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya apa yang kami imani selama ini tidak akan pernah gagal, tidak pernah sia-sia, karena kami tahu Engkaulah yang termanis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam perjalanan 11 bulan yang lalu. Kami tiba di hari Minggu pertama bulan Desember. Kami percaya bahwa di bulan ini ada berkat yang baru, yang spesial bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Maka di hari Minggu pertama ini di bulan Desember, biarlah setiap kami membuka hati terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu, sehingga siapapun yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum semangat GBK, belum. Harus kayak GBK. Shalom. Puji Tuhan. Yang kemarin dari GBK, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Sampai di rumah jam berapa? 1:30, 1:30. Saya bahkan juga pengerja, saya dengar ada yang keluar dari stadion, keluarnya jam 3. Bapak Ibu boleh nggak kita kasih apresiasi untuk para pengerja? Puji Tuhan. Dan uniknya kemarin itu saudara, tidak ada satupun tetes hujan. Padahal sesuai dengan prediksi BMKG, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 harusnya puncak curah hujan. Dan hanya untuk info, Tebet, Manggarai, Depok, Bogor hujan. Kita percaya kalau kuasa Tuhan dinyatakan, maka pertobatan terjadi, berkat pasti tercurah. Lambaikan tangan, sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita saudara, Wahyu pasalnya yang kelima. Kita masih masuk dalam rangkaian serial khotbah. Wahyu pasalnya yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Wahyu 5 ayat 5 sampai dengan yang keenam. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Haleluya, tinggi-tinggi Alkitab, buku Alkitab, handphone. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat. Pengajaran kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, saya baca ayat yang kelima, saudara baca ayat yang keenam. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, kepada Yohanes maksudnya, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa apa? Dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sama-sama bilang,
kita sudah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saudara, ayat 6. Ya, maka aku dan keempat berdiri, bertanduk dan bermata. Itulah yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita masih masuk dalam rangkaian serial khotbah di mana tema khotbah saya adalah The Lion and the Lamb. Minggu lalu kita sudah bahas tentang singa dari Yehuda. Maka hari ini kita akan bahas bagian yang kedua adalah Yesus anak domba Allah. Apa tema khotbahnya? Sama-sama bilang sekali lagi, saya disayang Tuhan. Saudara harus ngerti, ketika Tuhan digambarkan, diilustrasikan sebagai anak domba Allah, maka untuk mengerti ini saudara harus paham dulu kenapa orang Israel menganggap domba itu penting. Saudara, yang namanya korban persembahan itu ditentukan berdasarkan tingkat dosa. Jadi kalau saudara dosanya itu ringan, maka persembahannya tepung eva. Kalau agak berat, burung tekukur. Kalau agak berat lagi, anak domba. Mungkin kalau besar, lembu. Kalau besar banget, dinosaurus. Tetapi saudara, domba itu sangat penting dalam kehidupan budaya Israel. Kenapa? Slide, lihat. Domba itu dalam budaya Israel adalah ternak yang berharga. Makanya orang Israel itu kalau menghitung kekayaan khususnya dalam perjanjian lama, tidak ditentukan dengan berapa jumlah uang yang ada, tetapi dengan jumlah ternak yang ada. Dan ternak anak domba itu salah satu yang paling berharga. Yang kedua, yang namanya anak domba itu mudah digiring, jinak dan taat. Domba itu beda dengan kambing. Kambing dicolek dikit suka nyeruduk. Ya, coba lihat kiri kanan, tanya sama dia, domba atau kambing? Tanya. Ya. Dan yang ketiga saudara, domba itu yang biasa dipersembahkan biasanya domba muda. Karena itu menggambarkan apa? Tentang kesucian. Maka domba yang dipersembahkan itu adalah ilustrasi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Yohanes 1 ayat 29, Pak Surya. Yohanes 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes yang dimaksud ini adalah Yohanes Pembaptis. Ketika dia lihat Yesus, terus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka Yesus adalah anak domba Allah itu. Maka hari ini saudara yang terkasih, kita langsung saja masuk ke dalam intinya. Kenapa Tuhan Yesus disebut dengan anak domba Allah yang siap belajar? Katakan amin. Ya saudara, biarlah di bulan Desember awal-awal ini makanannya agak keras sedikit. Yang penting kita sehat. Amin. Yang pertama, kenapa Yesus disebut anak domba? Dia korbankan. Yang pertama, Yesus rela berkorban untuk kita. Sama-sama bilang, Yesus rela berkorban. Pak, Bu, kalau ada orang yang rela berkorban untukmu, sebenarnya dia hanya mau tunjukkan satu hal, bahwa engkau sangat berharga. Amin. Iya. Kalau ada orang yang mau berkorban untukmu, dia hanya menunjukkan pada setiap kita bahwa kita ini berharga. Saudara yang dulu ya di sini, yang suami datang bersama istri, lambaikan tangan boleh? Datang sama istri, oke. Yang sebelum jadi istri melewati proses pacaran, lambaikan tangan. Siapa tahu ada perjodohan. Ya. Saudara, dulu yang namanya uang 15.000 itu mahal, betul? Tapi saya mau tanya, walaupun uang di dompet kantong pas-pasan, kalau pacar minta tolong beli nasi goreng 13.000, uang sisa 2.000, kira-kira rela nggak kita kasih? Rela nggak Pak? Pak, ngomong-ngomong saya tahu mana jawaban tulus, mana jawaban di bawah tekanan. Rela, kenapa? Dan kita itu saudara, kasih itu bukan karena kita punya uang aja, enggak. Tetapi hanya untuk membuktikan bahwa uang bisa dicari, tapi kamu cuma satu orang. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa dia ini penting. Lah kalau Yesus rela berkorban untuk setiap kita, dia mau tunjukkan satu hal Pak Bu, bahwa kita ini penting. Slide boleh. Maka
kalau Yesus mau mati untuk setiap kita, harus sadar bahwa engkau tidak salah cipta. Dalam Kristus tidak ada produk gagal. Ya. Yang kedua, engkau tidak murah. Makanya buat rekan muda di tempat ini, jangan perlakukan dirimu dengan murahan. Ya, sama-sama bilang, lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya ini spesial. Dan yang ketiga, supaya kita sadar, hidup kita ini bernilai. Kita ini benar-benar disayang Tuhan sempurna. Harus sadar Pak Bu, bahwa kita ini bernilai. Dunia boleh pandang engkau sebelah mata, tetapi dalam Tuhan engkau itu spesial. Yang ngerti begini cuma orang tua. Pak Bu, kita punya anak, kadang-kadang ada beberapa mata pelajaran yang gak bagus banget kan sama anak kita kan? Tapi misalnya dia matematikanya jelek, nilainya 4. Ada nggak kita bilang, wih anak saya, wih bodohnya minta ampun. Ada yang bilang gitu? Enggak, nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang dia miliki, pasti itulah kebanggaan kita. Tiba-tiba anak kita diganggu sama orang. Orangnya kuat, tinggi, besar. Saya mau tanya, sekuat-kuatnya orang yang ganggu anak kita, kalau sampai ganggu anak kita, turun tangan gak kita? Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita sayang sama dia. Maka kalau Yesus rela berkorban untuk setiap kita, sadar bahwa jangan pandang hidup kita remeh. Jangan. Tetapi Alkitab pernah kasih tunjuk orang-orang yang menganggap dirinya sebelah mata. Contoh, slide. Lihat ya, kita tebak-tebakan. Yang pojok kiri, dia pernah bilang begini, ya Tuhan, tinggalkanlah kiranya hamba, karena hamba ini orang yang penuh dosa. Siapa dia sebelah kiri? Waktu itu dia dengar dia ucapkan kalimat ini waktu Yesus numpang ke perahunya dia. Nama dia adalah Simon Petrus. Saudara, pokoknya kalau nggak lulus ujian ini nggak boleh pulang. Yang pojok kanan bawah, dia pernah bilang begini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Siapakah dia? Pemimpin Israel yang kalau dalam bahasa Ibrani, gagap namanya adalah Musa. Yang atas, dia pernah bilang, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Siapa dia? Ulang. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Allah, dia pernah bilang, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Siapa dia? Wih, luar biasa, pasti sering baca Alkitab. Ya, artinya saudara, jangan menganggap dirimu rendah, tidak berharga. Toh di balik segala kekuranganmu, di balik segala keterbatasanmu, kalau engkau serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan sanggup untuk mengadakan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama bilang, saya ini spesial. Iya saudara, harus sadar kita ini spesial. Slide boleh? Pak Bu, ingat ini. Engkau bukan tidak berarti. Enggak. Engkau dicintai sampai-sampai langit itu rela turun dan mati bagimu. Yang punya sorga, dia rela turun ke dunia ini, rela mati untuk Anda. Artinya begini Pak Bu, kalau Yesus tidak menyerah atasmu, maka engkau jangan menyerah terhadap dirimu sendiri. Jangan menyerah atas dirimu sendiri. Engkau boleh bilang bahwa kayaknya udah gak ada masa depan, saya udah gak dianggap, kayaknya gak ada jalan keluar. Kalau Yesus tidak menyerah atasmu, maka engkau pun tidak boleh menyerah. Saya nggak tahu ada berapa banyak tetesan air mata yang kau curahkan dari bulan Januari sampai November. Saya nggak tahu ada masalah apa yang membuat hatimu remuk di bulan Januari sampai November. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan, dia sanggup untuk mengubah seluruh cerita nggak enak itu menjadi happy ending. Artinya apa? Kalau engkau mengalami yang namanya hal-hal tidak menyenangkan Januari sampai November, sama seperti film. Film itu semakin aneh ceritanya, konfliknya, masalahnya, semakin happy endingnya. Pak Bu, engkau boleh teteskan air mata, engkau boleh hatimu remuk, hancur di bulan Januari sampai November. Tetapi ini yang saya imani, bahwa
Tuhan pasti kasih kisah yang indah untuk menutup tahun ini. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, Allahku sanggup. Ya saudara, pasti. Kenapa? Jangan pernah menyerah atas kehidupan kita. Tuhan pasti kasih sesuatu yang indah dalam setiap kehidupanmu. Maka bersyukurlah, tersenyumlah. Sama-sama bilang, Desember ini berkatku berlimpah. Amin. Saya doa Desember ini ada banyak kejutan-kejutan spesial yang Tuhan berikan atasmu, atas keluargamu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ngomong-ngomong, saya juga sekaligus menginformasikan kalau saudara ada keluarga di Medan. Medan itu hari Rabu Natalan tanggal 10 Desember. Dan kebetulan yang melayani Bapak Pendeta Aristo Pariaji bersama saya. Saya tahunya dari mana? Dari tadi pas di slide. Memang tiba-tiba muncul. Saudara, jangan lupa ya kalau misalnya ada keluarga di Medan 10 Desember. Saudara yang terkasih, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus disebut anak domba Allah? Slide silakan. Yang kedua, artinya Yesus menghapus dosa kita. Sama-sama bilang, dosaku diampuni. Makanya ada lagu, jauh ke dalam tubir laut engkau dosaku. Pak, Bu, engkau boleh bilang, Pak Pendeta, dari 10 hukum Taurat 11 sudah saya langgar. Gak peduli kalau engkau menyerahkan hidupmu seutuhnya sama Tuhan, sebesar apapun dosamu, pasti Tuhan ampuni. Tapi syaratnya, ingat, syarat ketentuan berlaku, siapapun yang hidupnya menyerahkan kepada Tuhan. Makanya saudara, jadi Kristen jangan sembarangan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jadi Kristen jangan sembarangan. Bilang. Ya. Supaya saudara ngerti konteksnya, lihat. Dulu kalau ada orang berdosa, gitu ya. Kalau ada orang berdosa, biar gampang Bapak Ibu. Kalau ada orang berdosa, maka sesuai dengan perintah Taurat, yang dosa harus dihukum mati. Sampai sini yang ngerti konteksnya anggukan kepala. Siapapun yang berdosa harus dihukum mati. Maka dalam hukum perjanjian lama, supaya saya tidak mati, maka saya harus cari pengganti, yaitu anak domba. Gimana caranya? Nanti saya bawa anak domba ini di depan imam, saya harus tumpang tangan di atas anak domba ini. Supaya apa? Supaya dosa saya pindah ke sini. Yang masih ikut khotbah saya anggukan kepala. Nah, nanti dosanya ini nih pindah ke anak domba. Maka kalau sudah pindah, saya mau tanya, yang harus dihukum mati siapa? Bukan saya lagi. Kenapa? Dosanya sudah pindah. Dan inilah yang harus nanti dikorbankan, disembelih. Artinya ini menggantikan saya. Dan Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena dia sudah tanggung dosa seluruh dunia. Makanya saya teringat dengan perkataan mendiang gembala sidang, jangan sembarangan terima penumpangan tangan. Jangan saudara. Ya saudara harus tahu orangnya benar atau enggak. Jangan sembarang. Dan ketika Yesus sudah mengampuni setiap dosa kita, kita percaya hidup kita dikuduskan, disucikan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, dosaku diampuni. Makanya siapapun yang sudah jadi orang Kristen, hidupnya jangan suka belok-belok. Ya. Yang sudah pernah terima mujizat, lambaikan tangan. Siapapun saudara yang angkat tangan, maka hidupnya jangan belok-belok. Karena kalau saudara udah terima mujizat, hidupnya masih belok-belok, akibatnya bisa lebih buruk. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Yohanes Pak, pasalnya yang ke-5 ayat 14, silakan. Yohanes 5 ayat 14. Ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Stop dulu sampai di situ. Waktu itu saudara ada orang lumpuh. Orang lumpuh ini dia sedang menunggu air bergemicik di kolam yang namanya Betesda. Itu kolam kalau misalnya malaikat turun airnya bergemericik. Dan siapapun yang pertama kali lompat masuk ke kolam Betesda itu jadi sembuh. Yang pernah lihat kolam Betesda lambaikan tangan? Nah, berarti pernah ke Israel. Kan begitu ya Bu ya? Ada ya? Nah cuma ini orang lumpuh nggak mungkin bisa masuk di luar. Kenapa? Tidak ada yang nolong.
Tiba-tiba Tuhan Yesus sembuhkan. Dan orang ini yang sudah tidak punya harapan terima mujizat. Sama-sama bilang terima mujizat. Lah kalau sudah terima mujizat, Tuhan ngomong begini, Pak, ulang lagi ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia Dengan dia orang yang sudah disembuhkan itu terus, dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, iya, engkau telah sembuh. engkau sudah sembuh, engkau sudah terima mujizat. Terus, Jangan berbuat dosa lagi, jangan buat dosa lagi, jangan belok-belok lagi. Karena kalau belok-belok terus, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. artinya kalau sudah terima mujizat tapi hidupnya masih belok-belok, maka bisa jadi lebih apa? Sama-sama bilang lebih buruk. Nah, untuk menjelaskan ini saudara, Tuhan menjelaskan di ayat yang berbeda. Oke, lihat dulu semua ke depan. Ya. Siapapun yang terima Yesus, hidupnya pasti dibersihkan. Yang setuju anggukan kepala. Oke, Matius Pak. Matius 12 ayat 43. Oke, lihat. Bapak Ibu, lihat ke saya aja. Oke, Pak. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Kalau roh jahat itu keluar dari manusia yang sudah percaya Yesus, terus, ia pun mengembara maka ini roh jahat mengembara. ke tempat-tempat yang tandus, Dia cari tempat baru karena udah nggak bisa tinggal di situ. Oke? Nggak bisa ditinggal di tempat orang yang sudah percaya Yesus. Terus, tetapi ia tidak mendapatnya. dia nggak dapet. Lanjut, Pak. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah Roh jahat ini mau kembali ke rumah. yang telah kutinggalkan itu. Aha. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, Kosong. bersih tersapu, dan terapi teratur. Sama-sama bilang kosong. Makanya yang namanya roh jahat suka dengan tempat yang kosong. Saudara pernah dengar cerita orang dunia? Jangan sering-sering bengong. Karena kalau sering bengong, gak usah dilanjutkan. Saudara ngerti kan maksudnya kan? Ternyata roh jahat ini lihat tempatnya kosong. Lanjut Pak, boleh. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain Ya. yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Aha. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Makanya siapapun yang sudah terima mujizat, hidupnya jangan belok-belok lagi. Ikut aja Tuhan sepenuhnya. Karena kalau kita ikut Tuhan sepenuhnya, dunia mungkin boleh melihat kita aneh. Tetapi selama kita ikut Tuhan, percayalah Tuhan yang pasti bela setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya jangan belok-belok. Jangan belok-belok. 2 orang kakak adik. Supaya saudara nangkep. 2 orang kakak adik, tiba-tiba adiknya main di dalam rumah, pecahin vas bunga. Sama adiknya, vas bunganya ini disembunyiin, disimpan. Kakaknya ngelihat dari belakang. Besoknya kakaknya datang ke adiknya. Dek, tolong beliin aku batagor sausnya dikit. Adiknya bilang, loh kenapa aku harus beliin? Vas bunga. Oke, dibeliin sama adiknya. Besok kakaknya bilang, Dek tolong beliin bakso, minyak mie kuning, sausnya dikit gak pakai daun bawang. Adiknya bilang, kenapa harus saya beliin? Vas bunga. Nanggep? Besoknya adiknya datang ke orang tuanya, maaf Pak, aku salah, aku sadar, aku pecahin vas bunga. Mama papi bilang, ya sudah jangan diulang lagi, ambil pelajaran dari situ. Tiba-tiba dia jalan ketemu kakaknya bilang, tolong beliin sate kambing, dagingnya aja gak pakai kulit, 10 tusuk sate ayam. Terus adiknya bilang, kenapa harus beliin? Kakaknya bilang, vas bunga. Adiknya bilang, gak ngaruh. Nanggep maksudnya? Kalau engkau sembunyikan dosamu, dosamu itu yang akan mengejarmu sampai kapanpun. Orang yang hidup dalam dosa gak tenang Pak Bu, gak tenang. Makanya ada istilah, orang jadi berani kalau dia tidak punya salah. Kalau engkau sembunyikan dosamu, dosamu itu akan kejar engkau sampai pada akhirnya engkau merasa tersiksa seperti ditagih hutang. Maka saudara, biarlah di bulan Desember ini, saya doa bulan Desember menjadi bulan pertobatan bagi setiap kita yang setuju katakan amin. Pak Bu percaya nggak? Nanti minggu depan tempat-tempat yang kosong ini akan penuh. Kenapa? Karena banyak jemaat yang akan muncul. Tapi nanti kalau ada jemaat-jemaat baru yang muncul,
tolong saya minta kepada jemaat Tiberias, jangan ada yang nyindir mereka. Sampai dibilang, selamat datang para jemaat Kristen Napas. Jangan. Yang datang cuma Natal dan Paskah. Jangan. Kenapa? Udah gak pernah gereja Januari sampai November. Begitu udah mereka datang ke gereja, langsung disindir. Kira-kira mau datang gereja lagi gak mereka? Gereja Tiberias bukan tempat penghakiman. Gereja Tiberias adalah tempat pemulihan bagi setiap jiwa yang mau bertemu dengan Tuhan. Kita percaya ada pemulihan, pertobatan yang sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh? Saudara, dosa yang ditoleransi hari ini bisa menghancurkan masa depanmu besok. Kalau engkau buka-buka celah sekarang ini, bisa menghancurkan masa depanmu. Yang kau sembunyikan akan memperbudakmu. Tetapi yang kau serahkan kepada Kristus akan dilepaskan. Maka jangan berdamai dengan dosa. Jangan buka-buka celah dengan dosa. Berperanglah dengan salib Kristus sebagai kemenanganmu. Sehingga kalau iblis bilang-bilang vas bunga, engkau bisa dengan yakin berkata, enggak ngaruh. Dan kita percaya kita semua sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, darah Kristus menyucikanku. Sama-sama bilang, aku akan lebih serius. Ya saudara, maka kalau kita sadar dia adalah anak domba Allah, kita tahu bahwa kita sudah disucikan. Tidak ada satu kuasa dakwaan yang bisa membuat kita terjerembab pada kehidupan yang lama. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus disebut anak domba Allah, dia berkorban. Artinya apa? Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Pak, Kolose 1. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Iya. Baik yang ada di bumi, terus maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Sama-sama bilang, darah salib Kristus. Ya, lanjut. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dulu kita ini jauh dari Tuhan. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Stop, 2-2 boleh kita baca sama-sama. 3-2 ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam oleh kematiannya untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sama-sama bilang, disucikan oleh darah Yesus. Makanya saudara, salah satu hal tersuci yang kita lakukan di gereja ini adalah perjamuan kudus. Saya mungkin agak-agak keras untuk masalah perjamuan kudus. Jangan main-main kalau lagi perjamuan kudus. Ada orang lagi bercanda sambil angkat tubuh keras. Itu penghinaan itu. Maka saudara, kita sadar bahwa kita ini disayang Tuhan sempurna. Kita ini diperdamaikan. Saudara kalau ngerti konsep ini, karena dulu di perjanjian lama, siapapun yang mengaku umat Tuhan, dia hanya bisa ketemu sama Tuhan, ada jam-jamnya. Makanya orang Israel, orang Yahudi, kalau mau doa sama Tuhan, ada jam doa pagi ada. Namanya syaharat. Kalau jam doa malam ada, ma'arif. Kalau saudara lihat orang Yahudi, dia doa salah jam, doanya gak diterima. Mudah-mudahan saudara nangkep. Dia doa nih, lewat jamnya, gak diterima doanya. Kenapa? Hamba. Yang namanya hamba datang ke tuannya harus pakai jam. Sama-sama bilang, kita ini anak. Anak mau datang ke bapaknya kapanpun bisa. Artinya, Anda dan saya sudah diperdamaikan. Kalau engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka gak usah menjauh. Kemanapun engkau melangkah, engkau tidak akan pernah menemukan damai yang begitu dalam selain engkau berjumpa dengan Tuhan. Slide penutup, saya undang worship leader main musik. Bapak Ibu yang terkasih, jika Allah sudah mendekat melalui Kristus, jangan menjauh karena rasa bersalah. Engkau sudah diampuni. Dia bukan Allah yang jauh di tahta. Dia Bapa yang dekat dalam pelukanmu. Dia bukan hakim yang menunggu kegagalanmu. Dia adalah penolong yang menopangmu dalam kelemahanmu. Supaya engkau sadar, dia ambil contoh anak domba, salah satu binatang yang mungkin tidak punya kekuatan untuk melawan. Supaya engkau sadar, siapapun hari ini yang merasa lemah, merasa punya banyak kekurangan,
karya yang ajaib Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita untuk membuktikan bahwa kita disayang Tuhan sempurna. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya karya penebusan-Mu luar biasa. Kami percaya di bulan ini bahwa tujuan terbesarnya adalah karya keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kau baik Tuhan. Kau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Sehingga setiap kami boleh datang menyembah kepadamu. Kau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Mari saudara, sama-sama kita angkat pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, Amin. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Katakan pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu. dari imanmu katakan tiada pernah berubah kasih. Sekali lagi bersama-sama. Kasih yang terindah, Yang kami rasakan ya Tuhan. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah kasih. Sama-sama katakan karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadar nggak kita bahwa siapapun di sini yang punya anak, siapapun yang punya anak, engkau pasti rancang sesuatu yang baik untuk anakmu. Engkau mau kasih anakmu sekolah yang baik, yang terbaik. Uang kita boleh pas-pasan, tapi anak saya harus lebih baik dari saya. Begitu kan prinsipnya kan? Setiap kita punya cita-cita yang mulia untuk anak kita loh. Nggak apa-apa mungkin orang tua di tempat ini kita kerja siksanya minta ampun, yang penting anak-anak kita sukses. Benar begitu? Tapi saudara sadar nggak? Ada satu anak yang lahir ke dunia ini memang dilahirkan untuk alami penderitaan. Yesus. Saking cintanya Tuhan kepada kita, Dia relakan Yesus datang ke dunia ini. Yesus yang empunya kemuliaan di sorga rela datang ke dunia ini dengan segala kesederhanaannya, disiksa, dihancurkan. Bahkan kalau saudara nonton The Passion of the Christ, orang banyak yang nangis. Sadarkah saudara, film itu bahkan tidak menggambarkan 50%. Karena kitab Yesaya berkata dia dihancurkan
seperti rupanya tidak seperti anak manusia lagi. Dan dia lakukan itu hanya untuk tunjukkan kepada setiap kita bahwa engkau disayang Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyerah atasmu, maka engkau pun tidak boleh menyerah atas dirimu. Kalau Tuhan sayang banget sama kita, engkau pun harus sadar bahwa kita ini spesial. Maka tidak ada karya yang luar biasa yang kita rayakan di bulan Desember ini selain pengorbanan Tuhan pada setiap kita. Tundukkan kepala sejenak, saya berdoa. Tuhan sayang setiap kami, Tuhan cinta setiap kami. Maka ini hati kami Tuhan, yang selalu rindu mendekat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan, Kau baik Tuhan, Kau ajaib dalam kehidupan kami. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau. Mari saudara, kita sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus Terima kasih Tuhan buat rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah disampaikan. Maka hari ini Tuhan, kami telah menerima kabar baik. Kami mau percaya atas setiap berita firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami senantiasa untuk setia di dalam melakukan setiap firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang kedua di hadapan Tuhan. Suci kuduskan setiap tangan hati kami akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kami percaya di dalam memberi pada Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Sebaliknya, Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami di waktunya Tuhan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan.
terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Saudara, 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk sempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat anggur di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus. Kami doa kami didengar oleh sorga. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Kami diberkati sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Engkau yang di bulan-bulan ini musim pancaroba, doa. Kita tolak demam berdarah, maka doaku Tuhan Yesus. Maka juga masuk bulan Desember, setiap jemaat Tuhan kolesterolnya normal, tidak asam urat, kami semua sehat, diberkati. Kembali saudara, sama-sama
Kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara biasakan kalau di awal bulan urapi rumahnya. Saudara juga urapi kalau ada orang tua di sini, urapi anak-anaknya. Kita percaya anak orang benar tidak pernah akan minta-minta makanan. Saudara yang bawa botol minyak urapan termasuk yang ikut ibadah secara live streaming, angkat botolnya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara. Ucapkan berkat untuk bulan Desember. Ucapkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu. Ucapkan berkat untuk perusahaan di mana kamu bekerja, bisnismu, doakan. Maka basrahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Bahkan Tuhan berkati, yaitu juga Ibu Jane Lumento Tuhan berkati, Ibu Vera diberkati, Willy, Nia, Fania diberkati Tuhan, juga Intan diberkati, Tuhan sayangi selalu. Bahkan juga Pak Raymond dan Ibu Rita Londa diberkati, Pak Daniel Siegian bersama Ibu Imel diberkati, juga Ibu Maria Tamba diberkati, Pak Agus bersama Ibu Maria Tuhan berkati, juga Pak Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, juga Tuhan berkati Ibu Meryl Siombing, juga Kezia Metonaya diberkati, Pak Riki Glorious diberkati, juga keluarga Zega diberkati, Pak Perin Radi diberkati, juga Pak Osyu diberkati bersama keluarga, diberkati disayang Tuhan. Bahkan siapapun mereka, juga Pak Profesor Dr. Ulani Yunus, siapapun mereka yang tulis dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Doaku Tuhan, setiap keluarga yang hadir hidupnya rukun dan damai, karena kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Mereka yang sudah bekerja berbisnis diberkatilah selama mereka melakukan pekerjaan untuk menyenangkan Tuhan, membahagiakan keluarga, pasti diberkati. Mereka juga yang datang dengan karena kebutuhan bisnisnya mau dipulihkan, mereka yang mencari pekerjaan, biar Tuhan yang rancang yang terbaik untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang bersekolah berkuliah dapat ilmu pintar cerdas, tapi juga dapat koneksi untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu, sehat, penuh kuasa, penuh mujizat, bersama keluarga, anak menantu cucu, diberkati disayang Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, diberkati dalam setiap keputusan yang diambil. Tuhan yang turut campur tangan. Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja, Tuhan berkati, yaitu juga bersama istri anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu juga hamba bersama istri anak-anak dalam penyertaan-Mu, bersama tim Pak Surya, bersama keluarga diberkati. Juga rekan-rekan yang mengambil bagian pelayanan, worship leader, Evangelis Vander, Tuhan berkati. Evangelis Richard diberkati Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Berkati juga para pemain musik, Tuhan berkati. Juga Bung Rio, Bung Kores, Tuhan berkati. Bung Jordanta diberkati Tuhan. Juga Bung James diberkati. Rekan-rekan choir, Tuhan berkati. Rekan-rekan singer semua diberkati disayang Tuhan. Juga Fanya, Dea, Gema diberkati disayang Tuhan. Tim media Tuhan berkati disayang Tuhan. Juga Bung Ruben, Bung Edison, bahkan juga siapapun juga, Bung Aga diberkati. Tim Asyar, kolektan, guru-guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya, kami ucapkan bulan Desember ini berkat Tuhan berlimpah. Sukacita Tuhan luar biasa untuk kami dan untuk keluarga kami. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat bulan Desember, selamat hari Minggu.